Tes. Oh, jadi begitu ya, Pak? Masih banyak misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Di alam nyata yang jelas-jelas kita bisa lihat, masih banyak pertanyaan yang belum terpecahkan. Banyak yang mengadu nasib, menguji nyali, hingga berinteraksi langsung dengan makhluk gaib. Lalu, bagaimana aspek perpajakan orang-orang yang berkaitan langsung dengan dunia gaib? Semuanya akan kita kupas secara tajam, setajam. Halo kawan pajak, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Yetindia Rahmawati dari kampus STIE Malang Puseswara. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama seseorang yang mungkin belum terlalu paham mengenai dunia gaib dan mistis. Tapi yang pastinya udah paham dong mengenai ketentuan perpajakan untuk orang pribadi. Siapa lagi kalau bukan Pak Abdan. Nah, di Indonesia itu kan Pak, identik dengan kesenian ya Pak. Nah, jenis-jenis kesenian yang saya tahu itu kayak kesenian penyanyi, terus kerajinan, terus pelukis. Apalagi yang paling out of the box itu ada perdukunan nih Pak. Nah, dukun yang saya tahu itu kayak dukun beranak, paranormal, dan juga dukun santet nih Pak. Nah, itu kan Indonesia cukup identik dengan mistis apalagi spiritual nih Pak. Nah, pertanyaan saya nih Pak, di Undang-Undang Perpajakan itu ada nggak sih Pak yang mengakui dan mengatur mengenai profesi ini Pak? Oke, sebelum saya menjawab sebagai pembimbing anak magang di sini, saya kok merasa ada yang salah ya dengan, saya salah kalian ngajarin apa gitu. Kok pertanyaannya sekarang tentang perdukunan, santet ini, saya kayaknya perlu ini, introspeksi. Saya ngajarin apa ya kepada kalian selama ini? Baik, untuk pertanyaan tadi tentang perdukunan ya, kita melihat dulu dari sisi peraturan perpajakan. Yang pertama adalah kelas wajib pajak yang paling banyak itu untuk yang karyawan. Karyawan itu artinya kan ikut orang atau jadi pegawai di perusahaan, kemudian menerima gaji setiap bulan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dukun-dukun ini mendapatkan gaji dari perusahaan tertentu? Enggak ya, berarti. Oke, berarti jelas bukan kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, apakah dia itu masuk ke dalam kelas pekerjaan bebas? Pekerjaan bebas itu artinya orang-orang yang memiliki keahlian tertentu atau pendidikan tertentu, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian kalau kita melihat di ketentuan perpajakan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, di situ diatur bahwa kategori orang-orang yang masuk ke dalam istilah pekerjaan bebas tadi itu ternyata tidak mencantumkan nama dukun. Kalau dokter, notaris, kemudian akuntan, atlet, olahragawan, youtuber itu nanti semuanya ada masuk ke dalam kelas pekerjaan bebas. Sementara dukun ternyata tidak masuk ke dalam bahasan ini tentang pekerjaan bebas. Kelas kedua berarti dukun tidak masuk. Maka nanti yang ketiga kemungkinan masuk adalah di kategori usahawan. Usahawan ini ciri khasnya adalah kalau mereka melakukan aktivitas usaha, mereka dapat penghasilan secara ekonomis. Kalau tidak ada aktivitas secara usaha, berarti tidak mendapatkan penghasilan. Nah, mungkin untuk dukun, dukun beranak dan kawan-kawannya ini nanti masuknya ke dalam kategori ini, yang usahawan. Kan banyak orang yang beranggapan bahwa profesi ini tuh berada di luar jangkauan pajak ini. Apalagi terkadang orang yang datang ke dukun itu mereka membayar dengan menggunakan barang atau jasa katanya Pak. Oke. Seperti kemenyan, sesajen, dan juga hasil bumi seperti hewan ternak seperti ayam dan juga kambing. Nah itu kan tidak ada nilai dan juga harga tetapnya Pak. Lalu bagaimana untuk pelaporan pajak? Pertama yang perlu kita kritisi adalah yang namanya penghasilan itu adalah istilahnya ya, setiap tambahan ekonomis. Jadi tambahan ekonomis ini tidak harus selalu berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa fasilitas tertentu. Jadi apapun itu yang bisa dihitung secara ekonomis,
menambah kekayaan kita, itu namanya penghasilan. Jadi kalau misalnya ada dukun yang menerima bayaran berupa apa tadi, sembako. Nah, sembako kan beli dulu pakai uang ya, berarti itu bisa dinilai secara rupiah. Atau misalnya dukunnya nanti nggak usah bayar, saya pakai ini aja, tolong beliin saya tiket pesawat pulang pergi ya. Misalnya gitu kan, itu juga tambahan kemampuan ekonomis kan ya. Jadi secara perpajakan sebenarnya tidak ada masalah dalam menghitung. Nanti penghasilannya para dukun ini masuk ke dalam rekening dia atau ke dalam pengakuan penghasilan dia itu dalam bentuk apa, kita rupiahkan dulu dalam metode apapun itu bisa dihitung. Jadi secara perpajakan tidak harus selalu harus bayar uang atau transfer, tidak harus seperti itu. Jadi misalnya bayarnya pakai ake, harganya 1 miliar, ya berarti kan ini tambahan kemampuan ekonomis ya. Jadi seperti itu, tidak harus selalu berupa uang. Lalu, jika seorang dukun itu memberikan tarif kepada kliennya, jadi kliennya itu harus memberikan bayaran seperti uang kan Pak? Nah, itu sudah cukup dimasukkan ke kategori profesi ini sebagai wajib pajak nggak? Kalau profesinya kan kita tadi udah sepakat di awal ya bahwa ini masuk ke dalam kategori usahawan. Maka nanti kalau dia memang memasang tarif, ya kita analogikan sama seperti saat ada penjual baju, jual bajunya kepada konsumennya kan, dia mau pasang harga berapapun tidak ada masalah kan. Selama konsumennya mau beli ya, monggo silakan, tidak ada masalah. Jadi kalau ada dukun yang pasang tarif ya tidak ada masalah. Berarti nanti kita tinggal mentotal saja omsetnya dia dalam 1 bulan berapa, dalam 1 tahun berapa, baru nanti kita hitung pajaknya. Lalu untuk penghitungan pajaknya itu bagaimana Pak untuk profesi ini Pak? Oke, jadi untuk profesi dukun ini ya, Iya. untuk menghitung pajaknya sebenarnya kita samakan dengan profesinya tadi ya, kategori usahawan. Kalau usahawan itu kan kita menghitungnya omset kali tarif 0,5%. Kalau memang dia omsetnya dalam 1 tahun itu tidak melebihi 4,8 miliar. Dan seperti usahawan yang lain, nanti dia mendapatkan fasilitas 500 juta pertama tidak perlu bayar pajak. Jadi mungkin ini kabar baik ya, jadi bagi para dukun atau bagi alumni kampus yang fresh graduate bingung cari kerjaan, bisa menjadi dukun karena nanti dapat fasilitas bebas pajak 500 juta pertama untuk omsetnya. Jadi kalau dia dalam 1 tahun omsetnya masih dukun pemula nih, belum begitu mahir meramal atau menyantet atau melet gitu kan ya, dan nanti dia kalau omsetnya tidak melebihi 500, free dari pajak ya. Tapi nanti saat dia omsetnya sudah melebihi 500, kelebihan omsetnya tadi berapa, kalikan 0,5%, itu yang dibayar setiap bulan dan akumulasi dalam 1 tahun. Lalu untuk seniman seperti Niken Salindri, Dani Caknan, terus performance art Melati Suryo Darmo itu kira-kira pelakuan pajaknya tuh hampir sama dengan Ini dukun nggak? terkait ini ya, sinden-sinden gitu ya. Jadi kalau seniman ini nanti kategorinya sudah beda lagi, bukan lagi masuk ke dalam kategori usahawan. Jadi kalau kita mengutip di peraturan pemerintah yang nomor 55 tahun 2022 tadi itu, di situ disebutkan bahwa kayak seniman, pelaku seni itu nanti masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Dan untuk pekerjaan bebas ini nanti cara menghitung pajaknya mereka bisa punya dua alternatif. Yang pertama ngitungnya pakai pembukuan. Jadi yang wajib adalah kalau omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar itu wajib pakai pembukuan. Tapi kalau tidak melebihi 4,8 miliar itu mereka masih istilahnya 50-50, masih boleh memilih mau pakai pembukuan atau pakai norma. Kalau norma di DJP ini pakai 50%. Jadi misalnya nanti dia seniman, kayak Niken tadi ya, kemudian omset dia dalam 1 tahun itu misalnya katakanlah 3 miliar, katakanlah. Jadi untuk penghitungan pajaknya nanti bukan 3 miliarnya yang dikalikan tarif, tapi 3 miliar kali 50% dulu. Baru kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan tarif progresif. Sementara nanti kalau ceritanya dia seniman, tapi kemudian omsetnya sudah meledak, kayak misalnya Deni Caknan kan nggak mungkin omsetnya cuma 1-2 kan, paling sudah beberapa puluh miliar mungkin ya. Nanti itu dia sudah tidak bisa memilih lagi, memilihnya harus pakai pembukuan. Jadi dia harus nyewa akuntan, dicatat yang bagus, pendapatannya berapa, pengeluaran dia untuk beli alat-alat musik, bayar krunya, kemudian sewa panggung dan lain sebagainya, itu nanti menjadi pengurang dia sehingga ketemu laba bersih, baru nanti dikalikan tarif progresif. Tapi kembali ya, seperti yang tadi dikurangi PTKP dulu. Jadi selalu ada pengurangan PTKP. Ya meskipun tidak signifikan bagi seniman selevel Deni Caknan atau Niken Salindri dan teman-temannya ya, tapi bagi seniman yang lain mungkin yang tidak sekaya mereka kan normal 50% ini sangat besar ya, sangat membantu lah. Kemudian dikurangi dengan PTKP lagi nanti bisa-bisa
nggak perlu bayar pajak kalau memang omsetnya dalam 1 tahun bagi seniman tadi ya tidak melebihi ya 100 mungkin 200 juta dalam 1 tahun bisa jadi tidak perlu bayar pajak. Karena PTKP kita tahu ya 54 juta. Kalau 100 kali 50%, 50 juta. 50 juta dikurangi PTKP, 54 juta sudah nol, nggak perlu bayar pajak. Jadi yang mungkin perlu diperhatikan bagi para seniman yang omsetnya sudah tinggi, ya, waspadalah dalam menghitung pajaknya bagaimana. Nah, seperti yang kita tahu, ada beberapa daerah banyak musisi jalanan yang sepi job nih Pak. Ya. Dan membuat mereka itu terjun langsung sehingga mereka memutuskan untuk mengamen. Oke. Nah, untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, apakah pajak bagi seniman itu sudah cukup Pak? Atau fleksibel dan adil? Jadi seperti tadi sudah tak ceritakan ya, Zetin ya. Untuk pekerjaan bebas berupa seniman dan kawan-kawannya tadi, itu nanti untuk menghitung pajaknya adalah dari penghasilan kotor. Dikali norma 50%. Berarti separuhnya ini ya. Iya. Setelah separuhnya hilang, maka nanti kita kurangi lagi dengan satu variabel yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah itu minimal bagi orang pribadi yang masih bujangan itu 4,5 juta per bulan atau 54 juta dalam 1 tahun. Jadi katakanlah hasil dari ngamen itu kira-kira berapa ya 1 tahun ya? Mungkin 20 juta ada? Nggak sampai ya mungkin ya? Ya mungkin 10 juta atau 20 juta dalam 1 bulan katakanlah ya kalau ngamennya lagi laris. 10 juta dikali 50% itu tinggal 5 juta. Dikurangi PTKP 4,5 juta ya kita nggak tahu ya tinggal sisanya berapa. Kemungkinan besar sih nanti untuk penghitungan pajaknya bagi para pengamen bisa jadi sedikit, yang sedikit ya bisa jadi tidak perlu bayar pajak. Tapi mungkin bagi yang ngamennya sudah enggak di perempatan tapi di kafe atau di depan ruas jalan yang ramai sehingga hasilnya bisa besar, maka nanti yang perlu diperhatikan adalah kembali dihitungnya ya dalam 1 tahun berapa, dikurangi 50%, dikurangi PTKP, masih ada sisa enggak ini? Kalau masih ada sisa, maka nanti bayar pajaknya tinggal dikalikan dengan tarif PPh dari situ. Nah, bagaimana sih Pak mekanisme pemotongan pajak atas royalti yang diterima oleh penulis ataupun musisi? Ada Oke, mekanisme jadi pengaman. musisi ini ya kaitannya ya. Kalau musisi itu kan sebenarnya dia masuk kategori pekerjaan bebas satu itu ya. Tapi seandainya dia berurusan dengan royalti, royalti ini nanti kita lihat dulu apakah dia yang membayarkan royalti ini orang pribadi atau manajemen berupa badan usaha. Kalau misalnya yang membayarkan royalti ini sesama penyanyi misalnya ya, misalnya yang nyanyi Denny Caknan nih sebagai personal. Mas, aku mau nyanyiin lagunya Ahmad Dhani tapi versi koplo misalnya ya, kan izin dulu sama Ahmad Dhani nih ya. Setelah izin sama Ahmad Dhani, nanti Ahmad Dhani bilang, oke lah, royaltinya bayarnya segini. Ini kan antara orang pribadi ke orang pribadi ya. Nanti tidak ada kewajiban pemotongan PPh di situ. Jadi nanti si Denny Caknan misalnya tinggal menghitung kembali penghasilan dia dalam 1 tahun itu berapa. Nah nanti dia tinggal perhitungkan di laporan laba rugi dia. Berapa penghasilan dia dari siapapun itu penulis lagunya ya. Kemudian nanti biaya-biaya yang dia timbul selama mencari penghasilan tadi berapa dikurangkan, baru nanti dihitung pajaknya dari situ. Jadi kembali ke si pembayar royaltinya itu siapa. Tapi biasanya sih kan antar penyanyi ya seharusnya sih tidak ada pemotongan pajak di situ. Beda ceritanya kalau nanti royalti ini yang membayarkan adalah pihak berupa perusahaan kayak PT Aquarius Musikindo misalnya gitu ya, atau badan-badan usaha yang lain. Itu nanti kita harus cek lagi pembayaran PPh royalti itu kalau nggak salah ya nanti pemotongannya ada di tarif 15% dari total pembayaran. Maka nanti harus dilihat kembali, diperhitungkan kembali. Kan dia kalau sudah motong pajak harus menerbitkan bukti potong nih. Nah, bukti potong nanti seperti kita sudah ketahui bersama, bukti potong nanti harus dikumpulkan, dilaporkan di SPT tahunan sebagai pengurang pajak yang harus dibayar sendiri. Jadi nanti intinya adalah kalau dia tidak dipotong, bayar sendiri dengan norma atau pembukuan tadi. Kalau misalnya dia sudah dipotong, maka nanti bukti potongnya jangan lupa diminta dari manajemennya. Nanti kita lampirkan di SPT tahunan, kita perhitungkan ulang penghasilan berapa, laba bersihnya berapa, dikurangi PTKP, ketemukan angka pajaknya seharusnya berapa, dikurangi potongan-potongan pajak yang berasal dari bukti potong. Jadi lebih cermat dan tertib administrasi mungkin ya yang perlu diperhatikan bagi para seniman besar yang sudah bergabung di manajemen-manajemen yang sudah besar juga di Indonesia. Tapi bagi yang pemula saja mungkin ya mungkin itu yang perlu diperhatikan ya, 50% kurangi PTKP, sisanya ada enggak? Kalau ada,
mungkin perlu bayar pajak di situ. Tapi kalau tidak ada ya tidak perlu bayar pajak. Oh, jadi begitu ya Pak, perhitungan untuk wajib pajak seniman dan juga perdukunan. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat kita lihat bahwa pajak bagi profesi dukun dan seniman masih terdapat kendala tersendiri. Untuk profesi dukun, sistemnya masih belum jelas dan sulit untuk diawasi. Sementara untuk profesi seniman, sudah jelas dicantumkan dalam UU Perpajakan yang sering disebut dengan pekerjaan bebas. Namun tetap ada kendala untuk penerapannya masing-masing. Nah, bagaimana Sobat Pajak? Apakah masih bingung atau sudah paham? Kalau kalian masih bingung, silakan komen di kolom komentar. Nanti kita akan adakan part 2. Aku ada pantun nih, jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa like, comment, and subscribe le. Aku juga ada nih, Apa-apa? ikan sepat, ikan tongkol. Cakep. Jangan lupa laporan SPT all. Bye. Bye. Kalau kalian masih bingung, mari kita ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa like, comment,